Shalom dan selamat pagi bagi saudara-saudaraku terkasih yang sedang mendengarkan video renungan pagi dan doa pagi ini. Di pagi hari ini kita sungguh bersyukur saudara, di mana di sepanjang malam Tuhan telah menyertai kita. Dan di pagi hari ini kita akan mengawali dengan merenungkan firman Tuhan dan berdoa bersama sebelum kita akan memulai segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Di dalam video ini saudara akan diberkati melalui firman Tuhan dan saudara akan didoakan. Jika saudara rindu setiap hari didoakan dan setiap hari saudara diberkati melalui renungan firman Tuhan, segeralah berlangganan dengan channel doa pagi dan renungan pagi ini dengan cara melihat tanda subscribe di bawah video ini. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silahkan ditekan dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi saudara akan mendapatkan notifikasi video renungan baru yang diposting di channel ini saudara. Dan silakan bagikan video renungan ini kepada keluarga saudara dan kepada setiap kenalan saudara supaya semakin banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Kalau saudara diberkati melalui renungan pagi ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silakan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Mari kita berdoa buat renungan firman yang akan kita renungkan bersama. Bapa di sorga, saat ini kami sungguh bersyukur Engkau memberi kami kesempatan kembali untuk merenungkan firman-Mu. Kami rindu diberkati melalui firman-Mu di pagi hari ini. Itu sebabnya Tuhan kami membuka hati, berfirmanlah kepada setiap kami, berkati kami melalui firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mau merenungkan firman Tuhan. Haleluya. Amin. Adapun teks firman Tuhan yang saya rindu kita renungkan di pagi hari ini saudara, sebelum kita akan melaksanakan segala aktivitas kita di sepanjang hari ini, untuk menjadi renungan harian kita adalah dari 1 Petrus pasal yang pertama, mulai ayat 3 sampai ayat yang ke-6, di mana topik yang saya rindu kita renungkan bersama dari teks firman Tuhan ini adalah tentang kelahiran kembali. Di dalam kekristenan saudara ada istilah tentang kelahiran kembali, dan istilah itu adalah istilah yang ditekankan oleh Yesus sendiri kepada Nikodemus, di mana Nikodemus harus dilahirkan kembali. Dan inti dari kelahiran kembali saudara sebenarnya adalah mengalami penebusan di dalam Yesus Kristus. Dosa-dosa kita dihapuskan sehingga kita ditebus, dibaharui. Itu disebut sebagai dilahirkan kembali. Kita yang seharusnya binasa oleh karena dosa-dosa kita, tetapi kemudian dosa-dosa kita ditanggung dan kita disucikan dan kita dilayakkan, nama kita tertulis dalam kitab kehidupan, dan kita kapanpun kita menghadap kepada Tuhan kita pasti masuk sorga. Itu disebut sebagai kelahiran kembali. Dan intinya kelahiran kembali itu terjadi melalui iman kepada Yesus Kristus. Itulah keunikan iman Kristen saudara. Ada kepastian keselamatan yang disebut sebagai kelahiran kembali, yang tidak ada di iman manapun. Tetapi dalam kekristenan itu ada kepastian keselamatan di dalam Yesus Kristus, di mana orang yang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, dia percaya bahwa Yesus adalah Tuhan yang turun ke dunia, mati di kayu salib untuk menanggung dosa-dosanya. Dia percaya akan hal itu. Dan Yesus kemudian mati, bangkit, dan naik ke sorga mempersiapkan tempat bagi dia. Artinya ketika dia percaya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, maka orang tersebut sudah dilahirkan kembali dan mengalami atau memiliki kepastian keselamatan. Saat ini saudara, ada banyak hal yang penting di dunia ini. Penting untuk saudara mencapai atau meraih kesuksesan dunia. Saya berdoa saudara sukses, saudara berhasil, bisnis saudara berhasil sekalipun situasi sulit dan sebagainya, tetapi saudara tetap diberkati oleh Tuhan. Saya berdoa keluarga saudara dan seluruh aspek kehidupan saudara mengalami keberhasilan. Tetapi lebih penting daripada semua pencapaian itu saudara adalah mengalami kelahiran kembali. Itu sebabnya saat ini saya mau memastikan
Artinya kita masing-masing memastikan apakah kita sudah mengalami kelahiran kembali. Karena tanpa mengalami kelahiran kembali, saudara, semua akan menjadi sia-sia. Apapun yang kita capai, kita berjuang mati-matian selama hidup yang singkat di dunia ini. Tetapi kalau pada akhirnya kita mati lalu masuk ke neraka, dan masuk neraka sampai selama-lamanya menderita di sana, apa gunanya semua pencapaian itu? Apa gunanya semua yang kita raih di dunia ini kalau pada akhirnya kita masuk neraka yang kekal sampai selama-lamanya, saudara? Sama sekali tidak ada arti dan tidak ada gunanya. Itu sebabnya saat ini, saudara, sekali lagi saya mau setiap kita memastikan apakah kita sudah mengalami kepastian keselamatan. Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa Yesus mati untuk menanggung dosa saudara? Sudahkah saudara percaya bahwa nama saudara sudah tertulis dalam kitab kehidupan? Dan saudara percaya kapanpun saudara mati, saudara pasti masuk surga? Kalau saudara percaya akan hal itu, saudara sudah mengalami kelahiran kembali. Kalau tidak, saudara, sekalipun saat ini saudara orang Kristen, atau bahkan mungkin saudara pelayan, atau bahkan mungkin saudara sintua, atau apapun jabatan saudara di gereja, mungkin saudara sudah malah begitu lama menjabat di sana, melakukan banyak hal di sana, tetapi kalau saudara belum mengalami kelahiran kembali, semuanya sia-sia. Itu sebabnya saat ini saya rindu saudara pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam nama Yesus Kristus. Nah, saat ini saudara, yang saya rindu kita lihat bersama dari teks firman Tuhan ini, apa yang terjadi bagi orang yang telah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Apa yang akan terjadi dalam hidup kita ketika kita sudah mengalami kelahiran kembali? Saya sangat-sangat yakin saya sudah dilahirkan kembali. Dan saya rindu saat ini saudara juga mengalami kepastian iman, keyakinan pasti bahwa saudara sudah dilahirkan kembali. Dan saat ini kita akan lihat bersama apa yang terjadi bagi orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ayat 3 tadi dikatakan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati. Jadi sekali lagi kita dilahirkan kembali melalui pengorbanan Yesus dan kemenangannya bangkit dari antara orang mati, dan kemudian dosa-dosa kita sudah dihapuskan. Dan kemudian selanjutnya dikatakan kepada suatu hidup yang penuh harapan. Artinya saudara, bahwa kalau kita sudah dilahirkan kembali, maka kita masuk ke dalam satu hidup atau satu kehidupan yang penuh harapan. Saudara, saya pikir itu sesuatu yang sangat berharga yang bisa kita raih dan bisa kita miliki setelah kita mengalami kelahiran kembali. Adakah saudara melihat atau saudara pernah mendengar ada orang-orang yang berhasil dalam hidupnya, tapi kemudian dia putus harapan dan kemudian bunuh diri? Sejarah mencatat kejadian seperti itu begitu banyak, saudara. Kenapa? Karena sekalipun mereka sudah mencapai banyak hal, tapi mereka putus asa akhirnya karena hidup mereka tanpa harapan. Biasanya orang-orang rindu sekali berhasil, saudara. Tetapi dengar, orang-orang yang sudah mencapai keberhasilan, tidak sedikit yang akhirnya mengaku bahwa mereka putus asa. Kenapa? Karena setelah mereka ada di titik itu, hidup mereka hampa, hidup mereka kosong. Karena saya setuju dengan pernyataan yang menyatakan bahwa di dalam diri kita sebenarnya ada satu ruang yang tidak bisa diisi oleh apapun kecuali oleh Tuhan sendiri. Di dalam diri kita, saudara, ada satu tempat yang apapun saudara miliki, saudara tidak akan pernah mengalami ruangan itu terisi. Itu sebabnya begitu banyak orang yang sudah mencapai ini, itu, dan sebagainya tidak pernah puas. Kenapa, saudara? Karena ruangan itu belum terisi. Dan ruangan itu hanya bisa diisi oleh Tuhan. Itu sebabnya orang yang hidupnya belum diisi oleh Tuhan, artinya Tuhan belum ada, belum masuk dalam hatinya,
dia tetap akan merasa kekosongan sehingga akhirnya mengalami kehampaan hidup dan tanpa harapan. Itu sebabnya kadang-kadang kita terkaget-kaget, saudara. Ada orang-orang yang sukses, berhasil, kemudian dia punya pasangan hidup yang sempurna dan sebagainya. Akhirnya hancur-hancuran, bercerailah, dan kemudian makin narkoba lah, dan sebagainya. Kenapa? Kosong, saudara, tanpa harapan. Tetapi saya dan saudara atau setiap orang yang sudah dilahirkan kembali, maka dia masuk ke dalam satu hidup, yaitu kehidupan yang bukan hanya ada harapan, tapi penuh harapan. Itu sebabnya tadi saya menegaskan, saudara, bahwa pastikan saudara sudah dilahirkan kembali. Karena orang-orang yang sudah dilahirkan kembali, hidupnya menjadi kehidupan yang penuh harapan. Hari ini hidupku penuh harapan, saudara. Kenapa? Karena setelah aku dilahirkan kembali, aku mengerti bahwa di dunia ini aku berjalan dengan Tuhan. Dan ada harapan-harapan yang akan Dia nyatakan. Artinya apa yang kurindukan ketika itu tidak bertentangan dengan firman Tuhan, selalu saja aku lihat lebih dari apa yang kupikirkan, itu Dia nyatakan. Lebih dari apa yang kudoakan, itu Dia wujudkan. Dan yang penuh harapan lagi adalah ketika aku mati, aku pasti masuk sorga. Artinya setelah aku mengalami kelahiran kembali, di dunia ini hidupku damai, di dunia ini aku diberkati. Ya, kalau berbicara tentang masalah, hidup akan selalu ada masalah. Tetapi dalam masalah selalu ada harapan juga. Aku lihat dinyatakan oleh Tuhan. Dan kemudian ketika mati aku pasti masuk sorga. Bukankah itu kehidupan yang penuh harapan? Dan setiap orang yang percaya kepada Yesus mengalami kehidupan yang demikian, saudara. Artinya di dalam Yesus setelah kita dilahirkan kembali, hidup kita penuh dengan harapan. Lalu kemudian yang kedua, saudara, apa yang ada atau apa yang terjadi bagi orang yang sudah dilahirkan kembali? Lihat ayat yang keempat. Untuk menerima satu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemar, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu. Wow. Yang kedua, saudara, bahwa sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita akan menerima satu bagian di sorga, bagian yang bersifat kekal, yang tidak dapat cemar dan tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kita. Artinya ada bagian, ada warisan, ada yang diperuntukkan, dipersiapkan bagi kita di sorga. Kapanpun kita mati, kita akan menerima itu. Satu bagian yang tidak dapat layu, saudara. Satu bagian yang tidak dapat binasa. Satu bagian yang bersifat sorgawi. Kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Itu sebabnya saat ini, mari sekali lagi, pastikan saudara sudah dilahirkan kembali dalam Yesus. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, saudara akan menerima satu bagian yang luar biasa di sorga. Saudara, betapa indahnya waktu itu, di mana kita akan menerima warisan yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga, saudara. Di sana akan ada mahkota yang Tuhan peruntukkan bagi setiap kita. Saya membayangkan, saudara, bahwa betapa indahnya satu saat aku akan menghadap kepada Bapa di sorga. Dan saat aku menghadap kepada Dia, Dia ulurkan apa yang menjadi bagianku. Dia taruh mahkota di kepalaku. Dan aku berada di satu tempat yang indah, di mana sinar kemuliaan Allah akan menerangi. Keindahan di sana adalah keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Keindahan yang luar biasa. Saudara, jangankan sampai di sorga, di dunia ini saja, ketika kita menikmati hadirat Tuhan, saat kita menyembah Tuhan, kemudian kita mengalami hadirat Tuhan, ada satu keindahan yang tidak terjelaskan dengan kata-kata.
apalagi nanti ketika kita masuk di sorga, tempat yang indah, mulia, yang dimana di sana ada kemuliaan Tuhan bersinar, menerangi kita. Satu tempat yang tidak terjelaskan dengan kata-kata. Dan di sana aku akan dikaruniai mahkota. Di sana aku akan dikaruniai dengan apa yang Tuhan telah persiapkan bagiku. Tuhan telah persiapkan yang terbaik bagiku di sana. Sungguh indah waktu itu, saudara. Dan itu kita akan terima sebagai orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Ada bagian yang Tuhan persiapkan bagi kita di sorga. Kemudian yang terakhir, saudara, yang akan terjadi bagi orang-orang yang hidup mengalami kelahiran kembali, di mana di ayat yang kelima dikatakan, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Dikatakan, saudara, yaitu kamu. Siapa maksudnya kamu? Yang sudah dilahirkan kembali. Dan kemudian apa yang dikatakan? Dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan. Jadi dalam perjalanan kita menantikan keselamatan, artinya ketika kita mati nanti, kita menerima keselamatan yang kekal di sorga. Dan sekarang dalam perjalanan itu ditegaskan di sini, kita dipelihara dalam kekuatan Allah karena iman. Artinya apa, saudara? Kekuatan Allah memelihara orang-orang yang sudah dilahirkan kembali. Di dunia ini ada begitu banyak tantangan. Di dunia ini ada begitu banyak masalah, ada begitu banyak persoalan. Dan mungkin saudara juga saat ini sebagai orang-orang percaya ada masalah, ada beban hidup, ada persoalan yang sedang saudara tanggung, saudara pikul di dalam hidup saudara. Tetapi dengar, saudara, jika saudara sudah dilahirkan kembali, ada kekuatan Allah yang akan memelihara kita, yang akan membawa kita kepada kemenangan atas segala masalah, persoalan, tantangan hidup yang kita alami. Saudara, saya mengalami dalam hidup ini ada begitu banyak tantangan-tantangan yang Tuhan izinkan aku hadapi. Tetapi selalu saja aku melihat Tuhan membela. Selalu saja aku melihat Tuhan bekerja, Tuhan berkarya, Tuhan menyatakan kuasanya, Tuhan menyatakan mujizatnya. Tuhan menyatakan perkara besar. Dia menyatakan pemeliharaannya melalui kekuatannya yang dahsyat. Dalam situasi-situasi sulit, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat kekurangan melanda, aku lihat pemeliharaan Tuhan. Saat persoalan menindih, aku lihat Tuhan selesaikan masalah itu, persoalan itu. Artinya, saudara, di dalam kehidupan kita, kalau kita sudah dilahirkan kembali, kita akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam hidup kita. Kalau saudara sudah dilahirkan kembali, apapun kondisi saudara, apapun keadaan saudara saat ini, saudara akan mengalami pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan saudara. Puji Tuhan, saudara, kita sungguh bersyukur buat firman Tuhan hari ini, di mana kita sudah belajar bahwa kita harus dilahirkan kembali. Bagaimana kita dilahirkan kembali? Dengan percaya kepada Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita serahkan hidup kita kepada Dia, dan kemudian kita percaya bahwa dosa-dosa kita sudah Dia tanggung di kayu salib, dan hidup kita menjadi miliknya. Dia menjadi Tuhan dalam kehidupan kita. Kita jalani hidup kita dalam iman kepada Dia. Itulah buktinya kita sudah dilahirkan kembali. Dan sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, kita sudah belajar bahwa yang pertama yang terjadi adalah hidup kita penuh harapan. Yang kedua, sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali, ada bagian yang Tuhan persiapkan yang akan kita terima di sorga nanti. Dan kemudian yang ketiga, selagi kita masih berjalan di dunia ini, ada Tuhan yang memelihara kita dengan kekuatan kuasanya. Bukankah luar biasa, saudara, dalam iman kekristenan kita sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali? Itu sebabnya saya berdoa biar setiap kita
setiap saudara sudah mengalami kelahiran kembali di dalam Yesus Kristus. Puji Tuhan saudara, hari ini saudara akan melaksanakan segala aktivitas saudara. Jadikan renungan pagi hari ini menjadi renungan saudara di sepanjang hari ini, di mana saudara menjalani hari-hari saudara sebagai orang yang sudah dilahirkan kembali. Artinya saudara menjadikan Tuhan Yesus sebagai Tuhan dalam hidup saudara, dan saudara jalani itu semuanya di dalam iman kepada Dia, dan saudara mengalami kepastian kelahiran kembali, kepastian keselamatan. Saudara memiliki hidup yang penuh harapan. Saudara punya warisan di sorga, dan saudara dipelihara oleh Tuhan dalam perjalanan di dunia ini. Puji Tuhan saudara, kita bersyukur buat firman Tuhan ini. Biarlah firman Tuhan ini memberkati kita saudara. Sebentar lagi kita akan berdoa untuk segala aktivitas kita di sepanjang hari ini. Namun sebelumnya, buat komitmen untuk menerapkan firman Tuhan, dan pastikan hari ini saudara diberkati oleh firman Tuhan ini. Terapkan firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, Tuhan kiranya memberkati kita. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan saudara, setelah kita merenungkan firman Tuhan di pagi hari ini, saya percaya iman saudara dibangkitkan oleh firman Tuhan. Dan tiba waktunya saat ini kita akan berdoa bersama untuk segala aktivitas saudara di sepanjang hari ini, dan segala kerinduan serta pergumulan saudara di hadapan Tuhan. Saya akan menopang saudara di dalam doa. Mari datang kepada Tuhan dengan sikap yang benar saudara. Rendahkan diri di hadapan Tuhan. Dia Allah yang mempedulikan saudara. Dia Allah yang mengasihi saudara. Dan Dia akan memperhatikan dan mewujudkan segala kerinduan saudara yang berkenan di hadapannya. Dan percaya saudara, bahwa Allah kita sanggup untuk melakukan mujizat dalam kehidupan saudara. Allah kita sanggup untuk melakukan perkara yang besar di dalam kehidupan saudara. Teruslah berdoa, karena ketika kita terus mengetuk, ketika kita terus berseru dan berdoa, akan tiba waktunya Allah menyatakan jawaban doa di waktu yang telah Dia tetapkan, waktu yang terbaik bagi kita saudara. Puji Tuhan saudara, saat ini saya akan berdoa buat segala aktivitas saudara, buat profesi saudara. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu dalam segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Berkati mereka Tuhan, berkati mereka dalam profesi mereka masing-masing, sehingga mereka bisa berhasil, diberkati oleh Tuhan di dalam kehidupan mereka, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini pertama hamba mau berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai petani. Berkati mereka ya Tuhan, dalam nama Yesus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dimanapun mereka berada yang sedang mendengarkan renungan ini. Dalam nama Yesus Tuhan, kiranya memberkati pertanian mereka. Apa yang mereka tanam, biarlah Tuhan menjadikannya berhasil, sehingga satu saat mereka akan panen apa yang mereka tanam, apa yang mereka pelihara dengan sukacita. Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus Kristus. Berkati para petani di bangsa ini ya Tuhan, dalam nama Yesus. Kami juga berdoa bagi para buruh ya Tuhan, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan campur tangan, Tuhan memberkati mereka dalam pekerjaan mereka. Dalam nama Yesus, perlindungan Tuhan, anugerah Tuhan, kasih Tuhan mengalir dalam kehidupan mereka. Berkati anak-anak-Mu yang bekerja sebagai buruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan kami juga berdoa. Hamba serukan kepadamu bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pegawai, sebagai PNS, dalam bidang apapun mereka bekerja. Tuhan kiranya memberkati, Tuhan kiranya menolong mereka dalam pekerjaan mereka ya Tuhan. Ajar mereka mengabdi bagi bangsa ini, melakukan yang terbaik. Mereka yang masih honor juga Tuhan memberkati semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus, masa depan anak-anak-Mu ada di dalam tangan-Mu. Itu sebabnya Tuhan campur tangan, Tuhan yang memberkati kehidupan anak-anak-Mu ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Hamba berdoa bagi anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pengusaha, sebagai pebisnis. Berkati ya Tuhan,
Berkati segala usaha anak-anak-Mu, bisnis mereka, Tuhan campur tangan, sehingga perusahaan mereka, sehingga bisnis mereka bisa semakin bertumbuh, bisa semakin berkembang, sekalipun di masa pandemi seperti ini Tuhan. Tuhan kiranya membuka jalan, Tuhan kiranya mencurahkan berkat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati segala usaha dan bisnis dan pekerjaan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Berkati mereka ya Tuhan yang berprofesi sebagai pengusaha. Berikan hikmat bagi mereka, berikan kebijaksanaan bagi mereka, sehingga mereka bisa berinovasi dalam kondisi yang seperti ini. Tuhan menuntun mereka untuk mengembangkan segala usaha dan bisnis mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Berkati juga para karyawan, mereka yang bekerja sebagai karyawan dalam satu perusahaan. Tuhan memberkati juga anak-anak-Mu sebagai karyawan ya Tuhan. Tuhan campur tangan, Tuhan yang membela mereka, Tuhan memberkati pekerjaan mereka, dan biarlah Tuhan memberkati hidup mereka sehingga mereka bisa dipromosikan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati ya Tuhan. Kami percaya Engkau yang memberkati anak-anak-Mu ya Bapa, dalam usaha mereka, dalam bisnis mereka. Anak-anak-Mu sebagai karyawan juga di sana Tuhan memberkati. Ketika Engkau memberkati anak-anak-Mu ya Tuhan, maka mereka bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup mereka tercukupi, hidup mereka berkelimpahan oleh berkat Tuhan, dan mereka juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Bahkan mereka bisa menjadi berkat buat pekerjaan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, hamba juga menopang di dalam doa anak-anak-Mu yang berprofesi sebagai pedagang. Berkati ya Tuhan dagang mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menjadikan semua berhasil di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Berkati juga para medis ya Tuhan. Kami tidak lupa berdoa bagi para medis dalam kondisi yang seperti ini Tuhan. Engkau yang menjamah, menjagai dan melindungi anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, berikan daya tahan tubuh yang kuat bagi mereka. Berikan imun tubuh yang kuat bagi mereka ya Tuhan, sehingga mereka tetap terjagai dan terlindungi di masa pandemi seperti ini ya Bapa. Dalam nama Yesus, berkati para medis, dokter, perawat, berkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba khusus berdoa bagi anak-anak-Mu yang sedang ada dalam pengangguran saat ini, oleh karena sulitnya mencari pekerjaan dalam kondisi ini ya Tuhan. Mungkin mereka ada yang di PHK dan sebagainya. Hamba berdoa, berkati anak-anak-Mu yang sedang ada dalam kondisi keadaan pengangguran. Tuhan buka jalan bagi mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang baru. Bahkan hamba berdoa ya Tuhan, Tuhan kiranya memberi hikmat bagi mereka sehingga mereka bisa membuka lapangan pekerjaan. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Berikan petunjuk-Mu bagi anak-anak-Mu ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Kami percaya kuasa-Mu, kami percaya mujizat-Mu, kami percaya pertolongan-Mu bagi anak-anak-Mu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba berdoa buat kesehatan setiap anak-anak-Mu ya Bapa, supaya mereka bisa maksimal dalam segala aktivitas mereka dari sehari ke sehari. Biarlah Tuhan memberikan kesehatan bagi setiap anak-anak-Mu. Tuhan yang menjamin kesehatan mereka sehingga hidup mereka bisa maksimal ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nyatakan kuasa-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, nyatakan mujizat-Mu ya Tuhan. Bahkan saat ini hamba berdoa, jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit penyakit, Bapa di sorga, Tuhan tolong, Tuhan sembuhkan anak-anak-Mu. Apapun yang menjadi penyakit mereka, yang menghalangi mereka untuk beraktivitas, yang menghalangi mereka untuk maksimal dan kreatif dalam kehidupan mereka, Tuhan tolong, nyatakan kuasa-Mu, nyatakan kesembuhan bagi anak-anak-Mu yang sedang mengalami sakit.
Kami tangking segala penyakit dari dalam tubuh mereka, penyakit apapun itu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kesehatan menjadi bagian anak-anak-Mu, kelegaan menjadi bagian anak-anak-Mu, perlindungan Tuhan nyata di dalam kehidupan anak-anak-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan, hamba juga berdoa bagi keluarga-keluarga anak-anak-Mu. Keluarga adalah penopang bagi setiap kami ya Tuhan. Ketika keluarga ada dalam keadaan damai dan sejahtera, maka anak-anak-Mu akan maksimal dalam segala pekerjaan dan aktivitas mereka. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan kedamaian, ketentraman, keharmonisan, sukacita di tengah-tengah keluarga anak-anak-Mu ya Tuhan. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang harmonis. Jadikan keluarga mereka menjadi keluarga yang takut Tuhan, menjadi keluarga yang tenang dan diberkati oleh Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang berkarya, Tuhan yang menyatakan kuasa-Mu dan mujizat-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati keluarga-keluarga anak-Mu, berkati suami, istri, orang tua dan anak, penuh dengan damai sejahtera Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Saat ini Tuhan, hamba berdoa jika ada anak-anak-Mu yang sedang mengalami masalah, persoalan dan beban berat dalam kehidupan mereka, Tuhan yang tolong ya Tuhan. Mereka tidak akan maksimal, mereka tidak akan efektif mengerjakan segala aktivitas pekerjaan mereka jika mereka ada dalam masalah, ada dalam persoalan dan beban berat. Itu sebabnya saat ini hamba berdoa, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu ya Tuhan, untuk mereka bisa bebas dari masalah mereka. Tuhan menyelesaikan masalah mereka, Tuhan menyelesaikan segala persoalan mereka. Tuhan mengangkat beban dan persoalan anak-anak-Mu ya Tuhan. Berikan kelegaan bagi mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan yang campur tangan, Tuhan yang menolong anak-anak-Mu dalam segala masalah dan persoalan kehidupan mereka, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Bapa di sorga, saat ini Tuhan hamba berdoa, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan bagi setiap kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kerjakan keberhasilan dalam segala aspek kehidupan mereka, untuk mereka melihat bahwa ketika kami berdoa bersama, ketika kami bersepakat bersama, Tuhan campur tangan, Tuhan lakukan mujizat, Tuhan yang membela anak-anak-Mu Tuhan. Dalam nama Yesus, Tuhan kiranya mengerjakan keberhasilan dalam kehidupan anak-anak-Mu ya Tuhan. Ini doa kami Tuhan. Kami percaya kasih karunia-Mu dalam kehidupan anak-anak-Mu. Berkat-Mu, anugerah-Mu melimpah bagi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini ya Tuhan, mereka akan mulai segala aktivitas mereka di sepanjang hari ini. Tuhan jagai, lindungi, Tuhan sertai, dan kerjakan keberhasilan di dalam kehidupan mereka di sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sungguh bersyukur dan berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Puji Tuhan saudara, saya percaya setelah saudara mendengarkan renungan firman Tuhan di dalam video ini, saudara diberkati oleh firman Tuhan. Dan setelah saudara didoakan juga, saya percaya berkat Tuhan, anugerah Tuhan mengalir bagi kehidupan saudara. Hari ini saudara, silahkan jalani hari saudara dengan penuh damai sejahtera Tuhan. Lakukan yang terbaik, kerjakan yang terbaik, dan keberhasilan daripada Tuhan kiranya menyertai dan memberkati kehidupan saudara. Puji Tuhan saudara. Kalau saudara rindu setiap hari diberkati melalui firman Tuhan, setiap hari saudara didoakan melalui channel ini saudara, silakan berlangganan dengan channel ini dengan cara lihat tombol subscribe di bawah video ini saudara. Kalau tanda subscribe masih berwarna merah, silakan ditekan, dan tekan juga tanda loncengnya. Maka dengan demikian setiap pagi ketika
video baru diposting di channel ini, saudara akan mendapatkan notifikasi yang baru. Tuhan kiranya memberkati saudara. Kalau saudara merasa diberkati melalui channel ini saudara, dan saudara rindu memberkati, saudara butuh informasi lebih lanjut, silahkan lihat di kolom deskripsi di bawah video ini saudara. Puji Tuhan saudara, kalau saat ini saudara merasakan berkat Tuhan melalui channel ini, silahkan bagikan video renungan ini kepada setiap keluarga saudara, kepada setiap kenalan saudara, supaya lebih banyak anak-anak Tuhan yang diberkati melalui firman Tuhan. Puji Tuhan saudara, biarlah saat ini saudara diberkati dalam menjalani hari saudara. Tuhan menyertai saudara, Tuhan menyertai dan memberkati segala aktivitas pekerjaan saudara. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin.